Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan-bosan kita, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan untuk melaksanakan perintah Allah pada malam hari ini. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita diberikan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Hafiz Syadul Al-Jaziri. Saya menggantikan Ustadz Muhammad Rusli Al-Haz. Beliau berhalangan hadir pada malam hari ini karena ada urusan yang tidak bisa beliau tinggal. Jadi saya diamanahkan beliau untuk mengisi tausiah di Masjid Babus Salam pada malam hari ini. Tema yang saya bawakan pada malam hari ini ialah pentingnya membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Al-Quran adalah kitab suci bagi umat Islam yang menjadi pegangan dan pedoman bagi kehidupan. Al-Quran tidak diturunkan sekaligus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran diturunkan secara bertahap, sedikit demi sedikit dan berangsur-angsur dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Salah satu peristiwa yang terkait dengan sejarah turunnya Al-Quran ke bumi ialah malam Nuzul Quran. Di bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan lebih bagi umat Islam yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka untuknya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Tidak dikatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan min satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Keutamaan membaca Al-Quran pada bulan Ramadan, yang pertama mendapatkan pahala berlipat ganda. Salah satu pahala yang Allah lipat gandakan pada bulan Ramadan ialah membaca Al-Quran. Yang di bulan lain Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala 10 kebaikan, namun di bulan Ramadan Allah lipat gandakan pahala tersebut menjadi 10 kali lipat. Yang kedua, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mendapatkan ketenangan dan dinaungi malaikat, diharamkan dari sifat dengki, mendapatkan syafaat di hari kiamat, ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya, mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan 2 pahala sekaligus bagi yang belum lancar membaca Al-Quran, dan diberi rahmat dan ketenangan hati dan jiwa. Lalu manfaat membaca Al-Quran di bulan Ramadan, yang pertama memberikan kita kesempatan untuk senantiasa mengisi ketenangan dalam jiwa kita, karena Al-Quran adalah sumber ketenangan bagi jiwa. Yang kedua, membaca Al-Quran memberikan kekuatan tersendiri pada diri kita untuk melepaskan dari persoalan-persoalan hidup yang sedang terjadi pada diri kita. Oleh karena itu, para ulama sering sekali memberikan rumus. Jika Anda sedang punya masalah, punya banyak pikiran, bukalah masam, baca Al-Quran. Sejenak, persoalan itu akan hilang, diberikan ketenangan pada jiwa, sehingga cara pikiran kita untuk merumuskan solusi, menyelesaikan persoalan yang kita alami. Dan yang ketiga, membaca Al-Quran di bulan Ramadan dengan niat mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, mengumpulkan potensi banyak pahala yang menutupi dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Masya Allah para jamaah, begitu mulianya kita membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Jadi jangan kita sia-siakan lagi bulan Ramadan ini. Mengapa? Kita lihat bulan Ramadan ini tinggal menghitung beberapa hari lagi untuk kita melewati bulan Ramadan. Berjamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Quran itu isinya mukjizat. Apa itu mukjizat? Mukjizat itu sesuatu yang istimewa, yang tidak biasa. Pertanyaan saya ini Pak Bu,
Kenapa mendengarkan motivasi manusia, Bapak Ibu merasa tenang? Tetapi mendengarkan kalam Allah, Bapak Ibu merasa tidak tenang. Padahal kata-kata manusia itu bukan mukjizat. Firman Allah itu mukjizat. Karena itu mukjizat Al-Quran yang pertama, kalau didengar dan dengar apalagi menggunakan iman, dia bisa menenangkan semua keadaan hati yang sedang gelisah. Bapak Ibu, kalau tidak percaya, Bapak Ibu boleh mengetesnya. Kalau jika Bapak Ibu sedang gelisah, Bapak Ibu sedang banyak pikiran, dengarkan Quran dulu saja. Jangan dibaca terlebih dahulu, dengarkan saja. Itu baru mendengarkan Bapak Ibu. Seketika diurai kegelisahan itu berubah menjadi ketenangan, apalagi ketenangan dalam diri kita. Apalagi Bapak Ibu membacanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita lewatkan satu hari tanpa membaca Al-Quran. Walaupun itu hanya satu ayat. Walaupun itu keterlaluan kalau kita membacanya satu ayat Bapak Ibu. Minimal satu halaman. Nah, biasanya begini Bapak Ibu. Semakin banyak dibaca, semakin terjadi perubahan yang berbeda pada diri kita. Kalau ingin mengujinya, begini Bapak Ibu. Hari ini baca satu halaman. Besok baca 2 halaman. Nanti lihat perubahan yang terjadi antara hari ini dengan besok. Pasti ada pengaruh pada hidup kita. Paling minimal Allah Subhanahu wa taala akan menjaga keadaan diri kita dari berbagai bentuk kegelisahan. Semua tenang aja Bapak Ibu. Ada masalah, apapun dikasih ketenangan, dan ketenangan itu paling mudah melahirkan solusi. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Arti dari ayat tersebut Bapak Ibu, ketika kita mempunyai banyak masalah, sedang gelisah, merasa tidak tenang dalam diri kita curhatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Kita ambil air wudu, kita sholat, kita membaca Al-Quran, menghadap kiblat Bapak Ibu. Jangan kita curhatnya ke media sosial Bapak Ibu. Mengapa? Karena 80% orang yang melihat postingan Bapak Ibu, mereka tidak peduli dengan apa yang Ibu postingkan. Bayangkan, Bapak Ibu posting ini, masalah Bapak Ibu di media sosial, panjang lebar, tetapi 80% orang sama sekali tidak peduli dengan apa yang Ibu postingkan. Lalu yang 17%-nya, orang-orang akan merasa puas. Mengapa? Orang yang tidak suka dengan Ibu, mereka merasa puas melihat Bapak Ibu mempunyai masalah yang terjadi pada hidup Ibu. Dan yang 3%-nya, orang-orang akan anak Ibu. Kenapa? Karena mereka sudah tidak peduli lagi Bapak Ibu. Jadi 100% gagal total. Jadi tempat terbaik curhat kepada Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Boleh kita curhat kepada tetangga kita, kepada teman, saudara, setelah kita curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang saya sampaikan pada hari ini, mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita. Yang benar datang dari Allah, dan yang salah datang dari saya pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada para jemaah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil ma'bud, Subhanal malikil ma'bud, Subhanal malikil hayy, la ilaha illa huwa.